Santapan Harian, Kamis, 9 Juli 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hati ini senantiasa tertuju pada kebenaran sabda-Mu ya Allah. Di dalam Kristus Yesus, Putra-Mu yang kudus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Samuel 16 ayat 14-23. Sementara itu roh Tuhan telah menyingkir dari Saul dan ia tersiksa oleh roh yang menyusahkan dari Tuhan. Hamba-hamba Saul berkata kepadanya, "Ketahuilah, roh yang menyusahkan dari Allah membuat engkau tersiksa. Baiklah Tuhan kami menitahkan hamba-hamba yang melayanimu ini untuk mencari seorang yang pandai bermain kecapi. Apabila roh yang menyusahkan dari Allah itu menghinggapimu, ia harus memainkan kecapi sehingga engkau merasa tenang." Kata Saul kepada hamba-hambanya itu, "Carilah bagiku seorang yang pandai bermain kecapi dan bawalah dia kepadaku." Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, "Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak Isai orang Betlehem yang pandai main kecapi. Ia seorang yang gagah perkasa, seorang prajurit, santun berbicara, bagus perawakannya. Tuhan menyertai dia." Kemudian Saul mengirim utusan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah menghadap kepadaku anakmu Daud yang sedang bersama-sama dengan kambing dombamu." Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati dengan roti, sekantong anggur dan seekor anak kambing. Ia mengirimkannya kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihi dia dan ia menjadi pembawa senjatanya. Kemudian Saul menyuruh orang kepada Isai dengan pesan, "Biarlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku menyukainya." Jadi setiap kali roh yang menyusahkan dari Allah itu mendatangi Saul, Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Lalu Saul merasa lega dan tenang. Roh menyusahkan itu pun menyingkir dari dia. Sahabat Scripture Union Indonesia, dalam dunia yang penuh tekanan, ada banyak hati yang kehilangan kedamaian. Bahkan, seorang raja seperti Saul pun tidak luput dari kegelisahan. Setelah roh Tuhan menyingkir dari Saul, ia pun diliputi roh jahat yang membuat hatinya gundah dan pikirannya gelap. Melihat keadaan Saul yang tersiksa oleh roh itu, para pegawainya mencari seorang yang pandai bermain kecapi. Mereka menemukan Daud, seorang gembala muda yang bukan hanya terampil bermain musik dan gagah perkasa, tetapi juga disertai Tuhan. Saul mengasihi Daud, dan Daud pun menjadi pelayannya. Setiap kali Daud memainkan kecapinya, roh yang menyusahkan itu menyingkir dari Saul, sehingga sang raja merasa lega dan tenang. Melalui peristiwa ini kita menemukan kebenaran yang mendalam. Pertama, Allah hadir dalam diri Daud, orang yang dipilihnya. Kedua, Allah mampu memakai musik untuk melegakan hati yang gelisah dan membawa ketenangan. Musik di dalam tangan orang yang disertai Allah bukan sekedar bunyi yang indah, melainkan saluran kehadiran Allah yang hidup. Menariknya, sebelum Daud menjadi raja, ia terlebih dahulu dipanggil untuk melayani raja yang sedang terpuruk.
Allah melatih hatinya bukan di medan perang, melainkan di istana yang penuh ketegangan. Daud belajar bukan untuk mengalahkan musuh, melainkan untuk melayani dengan kelembutan dan kesetiaan. Bahkan bagi orang yang nanti akan memusuhinya. Dalam kehidupan kita, Tuhan juga memanggil kita untuk membawa ketenangan di tengah kekacauan. Bukan dengan kekuatan, melainkan dengan hati yang penuh hadirat-Nya. Mungkin kita bukan pemusik seperti Daud, tetapi setiap kata, setiap doa, dan setiap tindakan yang lembut dapat menjadi nada dan irama yang menenangkan hati yang sesungguhnya diperlukan orang lain. Melalui hidup kita yang menyembah Allah, kita dapat menjadi sumber kelegaan bagi orang-orang yang gelisah dan menghadirkan ketenangan di tengah dunia yang penuh kegelisahan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, penuhilah hati kami dengan ketenangan yang berasal dari hadirat-Mu, agar kami tidak hanya menikmati damai itu, tetapi juga membagikannya kepada sesama. Jadikanlah hidup kami seperti teduhnya pohon di tengah terik siang, tempat jiwa yang lelah menemukan kelegaan dan pengharapan. Di dalam damai-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin.